Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para subscriber saya, jangan lupa like, share ya, dan jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar channel saya lebih berkembang lagi. Terima kasih, semoga sehat selalu para subscriber saya. Bab 45. Tanya hatimu dan temukan jawabannya. Papa, ayolah, Aruna mengernyitkan hidungnya, menatap bingung mamanya yang terus merayu sang papa. Sedangkan Mario hanya santai saja, bergeming sama sekali. Pa, rayu Jessie lagi. Mama kenapa sih, kayak kesetanan gitu, tanya Neo bingung, lalu kembali menatap televisi. Aruna mendekatkan wajahnya lalu membisikkan sesuatu ke telinga suaminya. Aku tadi salah kasih saran ke mama, kan mama bilang pengen diperlakukan kayak wanita di dalam drama. Terus aku bilang coba minta papa bikinkan mie instan, ya seolah-olah bikin ramyeon gitu. Mas, jadi ya gini mama lagi desak papa untuk buatin dia mie instan. Neo menyemburkan tawanya membuat Jessie dan Mario menatap tajam ke arahnya. Neo menghentikan tawanya lalu kembali berbisik di telinga Aruna. Saranmu nggak banget deh. Hahaha. Aruna mendorong wajah Neo, suara gelak tawa pria itu memeka telinganya. Sakit telingaku, protes Aruna. Bodoh, balas Neo cuek. Jessie masih berusaha. Sedangkan Mario terus saja menggeleng. Pa, ayolah ma, papa nggak bisa masak. Mana bisa, lagian kenapa harus ala-ala Korea sih, papa nggak mau pokoknya. No suruh Neo yang bikin, kan dia bisa masak. Neo menatap horor pada papanya. Kok aku sih dibawa-bawa, balasnya dingin. Mas bisa masak, kapan-kapan masak dong ogah. Ya, ayolah, Aruna menghentikan rayuannya saat mata Neo melotot ke arahnya. Lebih baik dia diam daripada tatapan tajam suaminya menembus dirinya. Jessie belum menyerah, dia terus mendesak suaminya untuk membuat mie rebus. Mau tak mau Mario menurut. Dia tahu betul istrinya tidak akan berhenti sebelum apa yang dia mau terwujud. Ayo, ajaknya Neo dan Aruna saling melempar pandangan. Keduanya tanpa aba-aba mengikuti Jessie dan Mario ke dapur. Mario mulai menghidupkan kompor, lalu merebus mie instan itu. Setelah beberapa saat dia menyajikan untuk istrinya. Makanlah, 6 pasang mata itu menatap serempak pada mie buatan Mario, lalu bertukar pandangan. Neo dan Aruna memundurkan tubuh mereka. Sedangkan Jessie menelan salivanya. Makanlah, ma, goda Neo. Jessie menatap anaknya dengan tatapan horor. Mie rebus itu bisa disebut cacing kembang. Karena ukuran mie itu cukup besar-besar saking kembangnya. Makanlah, papa udah capek loh bikin, ucap Mario. Lalu menyenderkan tubuhnya di kursi di samping istrinya. Nggak overcook kan? Tanya lagi. Jessie menggeleng berbohong. Neo memegang tangan Aruna, lalu membantu wanitanya berdiri. Ma, selamat makan, aku sama Una mau ke kamar dulu, ya, ucapnya lalu berjalan cepat-cepat. Jessie mengutuk Neo dalam hati, dengan berat hati dia memakan mie rebus buatan suaminya. Asteris, mas, kasihan mama deh, imbu Aruna saat mereka sudah di kamar. Neo tertawa terbahak-bahak, sedari tadi dia menahan tawanya. Sampai di kamar dia baru bisa melepaskannya. Kamu lihat wajah mama tadi, lucu banget kan? Kasihan mama. Mas, apa nggak mual? Ya, Neo mengedikkan bahunya. Bodoh ah, lagian saranmu nggak ngebantu banget. Papa mana bisa masak, masak air aja bisa gosong kok. Neo kembali terkikik. Noe ingat betul saat mereka hanya tinggal berdua, mamanya sedang ke rumah nenek, Art sedang pulang kampung, dan mereka hanya tinggal berdua. Waktu itu papanya sedang merebut air untuk membuat kopi. Dapur mereka berasap karena air dalam teko aluminium itu sudah kosong. Mas, aku nggak enak deh sama mama, gara-gara saranku, mama harus makan mie cacing itu. Aruna bergidik saat mengingat mie dalam mangkuk mamanya tadi. Neo tergelak. Udah jangan pikirin, lagian pelajaran buat mama, jangan banyak berharap hal-hal aneh deh, udah tahu suaminya kayak gitu. Emang mas bisa wujudkan kemauan aku? Neo menyipitkan matanya. Emang kamu mau apa? Dimasakin sama kamu? Mau nggak? Neo memutar
masak jika bukan untuk wanita itu spesial buatku. Dan hanya satu wanita yang pernah merasakan masakanku. Dan aku tidak akan pernah lagi memasak untuk sesiapapun. Siapa model itu? Selidik Aruna. Bukan. Kamu gak perlu tahu. Oh. Aruna memalingkan wajahnya ke tempat lain. Pasti wanita itu berharga banget bagi Mas Neo. Banget. Hanya ada satu yang seperti itu, dan gak akan pernah tergantikan. Aruna langsung menaiki kasur, lalu berbaring miring menghubungi suaminya. Tanpa bisa dia cegah, air matanya mengalir dari sudut matanya. Buru-buru Aruna menghapusnya. Kenapa saat Neo mengatakan hal tadi, ada sesuatu di dalam dadanya yang menyesak? Aruna tidak paham dengan perasaan apa yang tengah terjadi saat ini. Yang pasti menyakitkan rasanya. Apa dia pernah jatuh cinta dengan Neo? Atau dia sadar, selamanya dia tidak akan mengenal orang. Neo menatap perubahan sikap istrinya yang tiba-tiba. Maaf, aku belum bisa cinta ke kamu. Anastasia masih memiliki hatiku. Liriknya dalam hati. Noe beranjak dari tempat ini. Pikirannya mulai tidak jernih malam itu. Dia mengambil jaket, lalu meninggalkan kamarnya. Sebelum pergi, dia sempat berpesan pada Aruna. Aku pulang malam, anak tunggu aku. Setelahnya dia pulang. Di dalam kamar, Aruna mendudukkan tubuhnya, menyender pada headboard ranjang. Matanya masih menitikkan air mata. Seberapa kuat dia menghapus jejak air matanya, tetap saja air mata itu jatuh tanpa bisa dia cegah. Kamu harus tahu level kamu, Una, bukannya Mas Neo selalu bilang jarak antara kamu dan dia begitu jauh. Kamu ngak bisa melewati jarak itu. Aruna mengafirmasi dirinya, menyadarkan siapa dia dan siapa Neo. Tumben nge-gym, ejek Noven. Sudah berkali-kali dia mengajak Neo nge-gym dan pria itu selalu menolak dengan alasan yang beragam. Dan malam ini tiba-tiba Neo menelponnya dan mengajak nge-gym bersama. Lagi bosen, jawab Neo santai. Bosen atau sotoy, potong Neo. Setelahnya Noe berkutat dengan treatment untuk menjaga otot-otot tubuhnya. Lama Neo termenung, bahkan dia lupa menghitung gerakan yang barusan dia lakukan. Noven menahan alat itu. Kalau lagi ada masalah jangan nge-gym, kita kebar aja gimana, tawar Noven. Neo menatap Noven serius. Ven, tadi gue ngomong sesuatu ke Aruna, dan setelah gue ngomong, gue ngerasa sesuatu, kayak sesuatu yang bikin dia sedih gitu. Dan setelahnya gue merasa bersalah. Makanya gue ngajak ke sini. Noven duduk di depan Neo. Emang ngomong apa? Asteris, gue bilang hanya mencintai seorang wanita dan rasa itu gak akan pernah tergantikan. Setelah gue ngomong gitu, wajah Una langsung redup, lalu dia menghubungi gue. Kayaknya dia nangis deh. Noven menatap Neo serius. Sekarang jujur, apa yang lo rasakan terhadap Una? Neo mengedikkan bahunya. Campur aduk. Ven, jujur gue bingung dengan apa yang gue rasakan. Rasanya, nggak tahu deh. Noven menepuk bahu Neo. Tanya hati lo, dan temukan jawaban di dalam sana, bersambung.